Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya. Kami, kelompok 4, pemateri kelima, yang beranggotakan Ratna Puspitasari, Alfiah, dan Denia Liza Halimi, pada kesempatan kali ini akan membahas filsafat progresivisme dan filsafat esensialisme yang diampu oleh Bapak Ahmad Irfan Mufid, SAG MA. Nah, sebelumnya, apa sih itu progresivisme? Yuk simak ulasannya. Pengertian dan sejarah progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Dan sering pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Menurut beberapa ahli tentang progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme merupakan sebuah aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Menurut Gutek, progresivisme modern menekankan pada konsep progres yang menyatakan bahwa memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia itu sendiri maupun kehidupan sosial. Jalaluddin dan Abdullah Idi menjelaskan bahwa filsafat progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia, yakni kekuatan yang diwarisi manusia sejak lahir, atau man's natural powers. Progresivisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat pendidikan modern. Menurut John S. Brubaker, sebagaimana dikutip Jalaluddin dan Abdullah Idi, aliran progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenankan oleh William James dan John Dewey yang menitikberatkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Artinya, kedua aliran ini sama-sama menekankan pada pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Landasan filosofis progresivisme. Filosofis berarti memandang, berpikir, dan menguraikan sesuatu secara komprehensif dalam koridor mencari kebenaran menurut berbagai sudut pandang, baik secara rasionalis maupun intuitif. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan. Aliran progresivisme menghendaki tujuan pendidikan diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelijen dan mampu mengadakan penyesuaian serta penemuan kembali dengan tuntutan dari lingkungan. Aliran progresivisme mengaku dan berusaha mengembangkan azas progresivisme dalam semua realita kehidupan agar manusia bisa survive dalam menghadapi semua tantangan hidup. Selanjutnya ada pendidikan dalam perspektif progresivisme. Dalam buku Philosophical Alternatives Education Gutek di tahun 1974 halaman 140 menyebutkan bahwa pendidikan progresif menekankan pada beberapa. Yang pertama, pendidikan progresif hendaknya memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang dan tumbuh secara alami dan menanamkan inisiatif, kreativitas, dan ekspresi diri anak. Yang kedua, segala jenis pengajaran hendaknya mengacu pada minat anak yang dirangsang melalui kontak dengan dunia nyata. Yang ketiga, pengajar merupakan progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan banyak tugas. Yang keempat, prestasi peserta didik diukur dari segi mental, fisik, moral, dan juga perkembangan sosialnya. Yang kelima, dalam memenuhi kebutuhan anak dalam fase perkembangan dan pertumbuhannya mutlak
Diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, rumah, dan keluarga anak tersebut. Yang keenam, sekolah progresif yang sesungguhnya. Jadi, dalam konteks progresivisme ini, memandang pendidikan itu proses perkembangan. Jadi, sehingga seorang pendidik harus selalu siap untuk memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru, perubahan-perubahan, dan yang berbagai menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan harus lebih dipusatkan pada peserta didik dibandingkan berpusat pada pendidik maupun bahan ajar. Karena dalam progresivisme, peserta didik merupakan subjek belajar yang dituntut untuk mampu menghadapi berbagai persoalan di kehidupan masa datang. Selanjutnya, ada apa itu esensialisme, pengertian dan sejarah esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berarti dari bahasa Inggris, yaitu esensial, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme, yang berarti aliran, mazhab, atau faham. Aliran filsafat esensialisme ini adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak berbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu apa? Kebudayaan lama itu adalah yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama dahulu. Selanjutnya ada sejarah esensialisme. Sejarah lahir dan ciri aliran esensialisme, idealisme, dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Dengan demikian, Renaissance itu apa? Renaissance itu budayaan lama adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep fikir esensialisme. Karena timbul di zaman itu, esensialisme pertama-tama muncul pada abad pertengahan. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Jadi esensialisme itu intinya itu kembali kepada kebudayaan lama. Landasan filosofis esensialisme. Filosofis adalah istilah yang berasal dari kata dasar filsafat. Dengan merubah filsafat menjadi filosofis, selanjutnya terjadi penambahan makna yang berarti berdasarkan filsafat. Filsafat berasal dari dua patah kata bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Secara etimologis, philos berarti cinta atau loving dalam bahasa Inggris, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom dalam bahasa Inggris atau pemahaman yang mendalam. Pengertian filsafat menurut bahasa aslinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan menurut As-Sa'id. Nasution dan Sumarna menyebutkan bahwa filsafat terdiri dari dua struktur kata, yakni philos dan sophia atau philos dan sophos atau philosopian. Dari beberapa pandangan tentang filsafat, dapat disimpulkan bahwa filosofis berarti memandang, berpikir, dan menguraikan sesuatu secara komprehensif dalam koridor mencari kebenaran menurut berbagai sudut pandang, baik secara rasionalis maupun intuitif, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan. Tujuan umum aliran esensialisme adalah sebagai bentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencangkup pengetahuan. Sesuai dengan pandangan aliran esensialisme, sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bisa berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Pendidikan dalam perspektif esensialisme. Esensialisme memiliki pandangan bahwa pendidikan sebagai pemeliharaan kebudayaan. Paham ini ingin kembali
kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Menurut paham ini pula, pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Kebudayaan yang mereka wariskan kepada kita hingga sekarang telah teruji oleh segala zaman, kondisi, dan sejarah. Dasar pijakan aliran pendidikan esensialisme lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada hubungan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata nilai yang jelas. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.